Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa nashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Istiqamah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di penghujung bulan Sya'ban di 29 Sya'ban 1442 Hijriah di 11 April 2021 Miladiyah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan iman tentunya dalam rangka terus menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk akan datangnya bulan mulia, bulan yang menjadi kerinduan bagi kita untuk menikmati apa yang menjadi hidangan, menjalankan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan. Apalagi alhamdulillah insyaallah tahun ini kondisinya jauh lebih baik. Kita bisa insyaallah beribadah ya kalau tidak sama tapi mendekati dari tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau tahun lalu alhamdulillah juga meskipun kondisinya gelap gulita tanda petik karena semua banyak ibadah di rumah, aktivitas di masjid nyaris terbatas. Tapi insyaallah tahun ini kita masih bisa. Apalagi ini kesejukan, ketenangan, kenyamanan sudah muncul kembali. Ambala dipasang, empuk jadi duduk enak, sholat enak. Nah bersyukurlah Bapak Ibu menjelang Ramadan ini, karena juga ada kaitannya dengan nanti kenapa dalam bulan Ramadan kita memang diharapkan bukan hanya menjaga syahwat dari menahan lapar dan dahaga saja, tapi bagaimana puasa itu juga menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, apalagi sampai membatalkan puasa itu sendiri. Ini masih ada kelanjutan dari beberapa pertemuan yang sebelumnya terkait dengan awakibul ithm. Jadi dampak yang dimunculkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Maka hari ini kita akan bicara tentang dari mana sih di antara jalan-jalan, tempat-tempat pintu masuknya maksiat dan dosa yang terjadi pada diri kita itu. Ini masih bersumber dari kitab Ad-Da' wa Dawa karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Boleh jadi kita tidak menyadari, kita mengetahui tapi tidak menyadari. Makanya perlu diingatkan, apalagi puasa Ramadan itu ya kita alhamdulillah mungkin sudah sekian tahun sesuai dengan usia pasca akil baligh kita berpuasa. Tetapi pengulangan terhadap apa yang seharusnya tidak dilakukan masih terus berkelanjutan. Kenapa? Karena mungkin kurang pemahaman atau kesadaran. Nah, jadi disebutkan oleh Qayyim Al-Jauziyah di situ, wa aktsaru ma tadkhul al-ma'asi 'ala 'abdi min hadhil abwabil arba'ah. Jadi pada bab ini disebutkan ada empat pintu masuk. Umumnya 4 pintu inilah yang menyebabkan seseorang itu jatuh pada maksiat dan dosa. 4 pintu ya. Mungkin banyak pintu-pintu lain, tapi ya 4 saja udah terlalu besar, banyak pintu 4 itu. Kalau kita rumah saja pintu 2, depan belakang, tambah lagi samping misalnya, itu aja sudah banyak masuknya, aksesnya. Nah ini 4 saja. Ya fanadhkuru fi kulli wahidin minha faslan yaliqu bih.
Nah, kita jelaskan pada poin pada subbab ini terkait 4 itu. Nah, jadi yang pertama fahamal lahadzatu fahiya ra'idus syahwati wa rasuluha. Yang pertama itu penglihatan, pandangan. Jadi ini pintu pertama. Makanya kan puasa juga begitu, mesti menjaga pandangan, karena bukan hanya berdosa dalam konteks ya pandangan itu, tapi juga pada saat puasa bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Kenapa? Karena pandangan itu menjadi guide, pemandu. Jadi semacam dia menjadi utusan syahwat. Kalau mata lah tertengok, mata sudah melihat, mulai nanti itu. Nah, dia mengarahkan untuk apa selanjutnya? Mata ini, pandangan ini. Ya, makanya disebutkan di situ menjaga pandangan itu utama. Ya, dalam menjaga apa? Dalam menjaga kemaluan. Ya. Sehingga seringkali orang terjebak kepada kemaksiatan, ya, itu berangkat dari pandangan. Ya, menjaga pandangan itu utama karena dalam rangka nanti kelanjutannya menjaga kemaluan. Ya. Kenapa misalkan ada maaf kasus, ya, orang tua, bapak ke anak atau keponakan dengan paman atau tetangga dengan tetangga, mungkin dari pandangan awalnya tertengok, terlihat. Lalu muncul kemudian mulai dipandu. Wah, ini nanti dia ke kebun, di kebun gak ada orang, atau suaminya sedang pergi, dia di kebun dipondokan sendiri. Karena tertengok, terlihat awalnya. Bisa saja, makanya menjaga pandangan itu utama, karena bisa menahan, menyetop dari maaf nanti kemaksiatan lainnya. Ya. Faman atlaqa basaru aw ruddahu mawaridul muhlikat. Ya. Sehingga yang biasa mengumbar pandangan, jadi pandangan itu Pak melihat yang diikuti dengan syahwat, ya. Jadi memang nengok dia, ya, enggak berkedip. Kemudian ya memang diniatkan niat nengok tuh. Ya. Jadi yang mengumbar pandangan itu nanti bisa akan membawa kepada kebinasaan, kecelakaan. Ya. Bahkan ya, ada orang yang tidak terima ketika dilihat, dipandang. Dalam tanda petik misalkan ada perempuan, entah anak-anak atau gadis atau ibu lewat, lalu ada pria yang nengoknya lain. Biasanya langsung respon kan? Ngapa dengan nengok? Tengokannya lain itu. Ya. Jadi bisa jadi masalah. Di situ disebutkan kata Nabi, la tudbi'an nazrata fa innama lakal ula wa laysa lakal akhirah. Jadi janganlah kau mengikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena yang menjadi rezeki kita itu pandangan pertama. Kalau bahasa Ali radhiyallahu an-nazratu ulalaka was-sanatu alaika, pandangan pertama itu adalah rezeki, memang untuk kau nian, untuk kita nian. Was-sanatu alaika, sementara yang keduanya dosa. Ya. Tertengok, itu rezeki, tapi langsung dialihkan. Walaupun sekali tapi lama, itu sudah lain. Berarti memang sudah ada turutan syahwatnya. Ya, misal di kantor kah, atau pas di mana kah, termasuk di masjid misalkan, ya, ke kamar mandi, ya, karena kamar mandinya sebelahan yang laki-laki dan perempuan, ya. Terlihat aurat misalkan, terlihat, maka pandangan pertama itu ya sudah rezeki. Lah tengok barang tuh,
Ya. Cuman jangan diikutkan lagi pandangan berikutnya. Walaisat lakal akhirah. Karena yang kedua, yang selanjutnya itu sudah bisa menjadi dosa. Ya. Pandangan pertama kata Ali, ya, itu untukmu. Wa tsaniyatu 'alaika. Tapi yang kedua itu sudah lain. Sudah menjadi dosa. Nah, ini yang pertama. Makanya nanti bulan puasa sebenarnya bukannya puasa saja. Ya. Tapi sepanjang kehidupan kita ini yang mesti kemudian dibiasakan, dihindari dari pandangan, penglihatan, ya, mata yang digunakan, yang itu lebih banyak cenderung kepada kemaksiatan dan dosa. Karena kemungkinan pertama pintunya dari sini. Apa saja, termasuk apa yang kita lihat di gawai kita, termasuk yang kita lihat di handphone kita. Nah, itu yang pertama. Disebutkan jelas dalam Abu Daud dan Tirmizi serta Ahmad, ghuddu absarakum wahfazu furujakum. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nah, pandangan dulu ketika ada istilah yang mulai dipopulerkan, ghaddul basar, menundukkan pandangan, ada mahasiswa kita yang memahaminya sangat kaku, ya, sehingga apa, dalam aktivitasnya, dalam perkuliahannya tidak melihat dosennya karena menundukkan pandangan, ya. Sebenarnya menundukkan pandangan itu bukan berarti juga tidak melihat, ya, tapi pandangan yang memang berpotensi syahwat itu yang dialihkan. Tapi kalau melihat tidak apa-apa, ya. Kan menjadi tidak efektif juga pembelajaran. Kita mengajar, sepanjang kita mengajar dia menundukkan pandangan ke bawah. Lah kau ngapa nunduk terus ghaddul basar, Pak? Nah, kan nggak cocok juga dalam proses pembelajaran, ya kan? Kenapa? Karena ada pesan nonverbal yang biasanya juga akan ditangkap, atau pembelajaran itu juga membutuhkan bagaimana ada kontak pandangan, ya, sebatas transformasi saja pengetahuan. Jadi biar mengena, kalau ditengok wajahnya, ditengok mukanya kan kelihatan. Mungkin ada yang ngantuk kalau lagi ngajar, kalau kajian nggak ngantuk, khusyuk aja. Ada yang mungkin lagi main handphone atau nggak fokus. Maka kalau melihat wajah-wajah mereka itu kan ada kontak di situ. Nah, ghaddul basar itu memang pandangan yang berpotensi menjadikan kita mengikutkan syahwat, berdosa. Dan dua hal ini pun digandengkan, pandangan dan menjaga kemaluan, karena ini punya korelasi, nanti ada implikasi dari pandangan turun, ya. Dan dua hal ini juga ternyata menjadi sebab diantara sebab-sebab tergelincirnya kita, ya, tergelincirnya orang, tergelincirnya kita bisa dari dua ini, ya. Tidak bisa menjaga ucapan, lisan, pandangan, dan kemudian tidak bisa menjaga kemaluan. Ditambahkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang secara matannya Rasulullah bersabda, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Jadi hendaklah kalian itu jangan duduk di pinggir jalan. Iya Pak, kalau tengah jalan tumur mobil, kata kawan. Nah, pinggir jalan nih, jangan tengah jalan tabrak mobil. Kenapa? Karena akan ada potensi apa? Potensi maksiat. Qalu ya Rasulullah, majalisuna malana minha baddun. Jadi wahai Rasul, itu tempat duduk kami nggak bisa meninggalkannya. Rasulullah menambah bersabda, qala fa in kuntum la budda fa'ilin fa'atu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqahu? Qal ghaddul basar wa kafful adza wa raddus salam. Oke lah kalau masih mau duduk di pinggir, misal di teras rumah kan, di teras masjid,
ada pos ronda, ada biasa kalau dulu di rumah-rumah tuh di pagar depan tuh ada dudukan beton. Ya kalau memang masih mau di situ, 3 ketentuannya. Hak pejalan itu mesti dipenuhi. Apa? 1, menundukkan pandangan. Kenapa? Karena potensi sepanjang duduk, sepanjang itu kita komentar, sepanjang itu kita nengok apa yang lewat. Yang pakai baju pink, baju oranye, yang gemuk, yang kurus, pokoknya lah jadi omongan. Yang keluar rumah belum mandi, mukanya masih bau bantal misalkan, tertengok akan ada potensi. Makanya kalau memang bisa menundukkan pandangan, tidak mengganggu, dan membalas salam ketika ada yang mengucapkan salam, misi Pak, Bang lewat yo, Assalamualaikum, dijawab dah kira-kira, kan begitu. Saya ketika kuliah dulu memang mendapatkan ya bahwa menjadi tata cara kehidupan di sana. Anak kuliah di Jawa, jadi kalau lewat gang masuk daerah kos-kosan itu pokoknya permisi Pak, Bang lewat Bu. Ya. Jadi kalau kita lewat di jalan ada orang duduk depan rumah, pokoknya sepanjang ada pasti ngomong. Ya. Simba, Mbak, Bang lewat. Nah kalau kita kira-kira begitu jawab enggak nanti? Kalau kira-kira orang mau ucap salam permisi gitu tidak jawab, berarti enggak usah. Apalagi kemudian menyakiti sengaja, ya. Apa macam-macam, entah ngomong awalnya cuma nengok hanya ngomong, ya kan? Komentar orang lewat hanya terdengar, tersinggung kawan. Ya. Kalau begitu enggak usah. Tidak ada hak bagi siapa? Ya, kepada jalan, pengguna jalan. Nah, kalau khawatir tidak bisa memberikan hak itu, maka dihindari duduk di pinggir jalan. Ya. Di teras rumah sambil ngopi, baca koran, cerita ke istri tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian tiap ada yang lewat di komentari, Papa tengok tu apa? Mama, non sianu mah. Tidak usah lah itu di rumah beh. Ya. Kenapa? Karena kan berujung pada itu. Ya. Karena memang kita ini kan kata bahasa anak sekarang itu hidup Allah yang ngatur, kita yang menjalani, orang lain komentari. Nah, itulah masalahnya. Kita yang menjalani, Allah yang sudah menentukan, kawan yang komentar. Nah, komentar orang itu. Nah, jadi kemungkinan kita berkomentar itu yang dari melihat banyak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisikan. Bisikan. Fa inna mabdal khairi wasyarri wa minha tatawalladul iradat wal himam wal azaim. Bisikan. Dalam diri ini ada bisikan. Ya. Dari pandangan lalu ada bisikan. Rajulah, wahai cantik nian istri sebelah tuh. Lah istri sebelah dia omongkannya. Istri dewek dia dibilangnya cantik, kan repot. Kawan kantor disebutkan terus. Kalian interaksi dengan kawan kantor berapa jam? Dari pagi sampai jam 4, dari jam 7:30. Yang diceritakan istri kawan kantor. Balik ke rumah idado, nyenangkan istri, hati istri, ceritakan tentang istri. Akhirnya kan nanti ada bisik-bisikan. Akhirnya tidak betah di rumah. Ngapa betah di kantor? Nah ini yang bahaya. Makanya ini as'ab, fasya'nuha as'ab. Ini juga rumit, lebih sulit ini. Ya, dia kan nggak terlihat. Nih bisikan hati kan nggak terlihat, tapi dia bisa mengomandoi kita. Nah, termasuk tindakan-tindakan korup, menerima suap, itu kan orang lain mungkin nggak tahu. Nah, bisikannya tidak apa-apa, lumayan 30 kebat misalkan. Nah, dibisikan itu. Kalau orang nggak tahu, dia merasa orang nggak tahu. Ya.
Dibisik itu. Nah, makanya dia termasuk rumit dan sangat sulit, dan dia menjadi mabda'ul khair syarr, pembuka ya kebaikan atau keburukan. Hati-hati. Surah An-Nas yang kita baca, kita agar berlindung dari bisikan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan itu bisa dari dua, dari bangsa jin yang tak terlihat, kemudian dari manusia yang kelakuan jin. Sama bae nama semegi itu. Cuman yang jin satu nggak terlihat, yang kedua jinnya itu berbentuk kawan kita yang bisikan, kawan kita yang ngajak, kawan kita yang mendorong. Nah, kalau sudah dibisik-bisik begitu, akan punya keinginan. Awalnya tidak pengen sih beli A, awalnya tidak pengen sih beli ruko, cuman kalau dibisikkan, bisa lah besok tuh proyek sekian, tuh ambil sekian, pacak modal buat ruko, mulai didorong kan. Oh besar proyek ini, fee-nya bisa lah kak diatur-atur, pacak beli tas untuk istri, tas LV. Pas balik ke rumah, istri ngomong, "Pak, kabarnya proyek lancar." Yo, jangan lah, mama ini nak tas. Awalnya tidak ada keinginan itu. Kalau nengok suami ini dapat proyek, ya kan, tetengok caknya besar, dibisikkan lah. Kalau pacak, tanamkan dikit kata untuk kebun, belikan dikit untuk tas. Jadi akan banyak keinginan kalau sudah begitu, ya. Maka orang yang mampu mengendalikan bisikan itu, menolak itu, dia akan selamat. Tapi yang kalah, yang mengikuti bisikan itu, bisa celaka dan binasa. Baru muncul penyesalan berikutnya. Itulah kemarin dah ngaponian, cobalah tidak usah. Mana barang lah pakai rompi oren, ngomong tidak usah, ya kan? Awalnya begitu mungkin, ya. Nah oleh karenanya jangan diremehkan, jangan mengacuhkan, jangan mengabaikan, ya. Jangan mengacuhkan, jangan mengabaikan ketika ada bisikan-bisikan yang bisa merusak itu, ya. Nah, karena bisikan itu dia senantiasa terus akan nangkring di hati kita, akan datang dia nongkrong di situ untuk membangun angan-angan, menciptakan pengandaian-pengandaian. Pokoknya kelak, ya, tak apa-apa, pacaklah itu diatur. Pokoknya ini aman. Kalau cair selesai, kita bisa keluar negeri. Terus, itu bisikan-bisikan begitu, maka dia ibarat fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air, tapi didatangi air itu tidak ada, dan dia tidak mendapati apa-apa di situ. Hati-hati. Jadi ini poinnya, yang kedua bisikan. Apa bisikan jiwa? Dengar nian Pak, karena bisikan-bisikan itu kan juga ada berapa? Ada yang membisikkan paling baik, tidak apa-apa. Tapi yang jahat ini jangan. Nah, angan-angan semua perkara yang membahayakan. Ia terlahir dari kemalasan dan kelemahan. Wa ya'dharu syai'in 'alal insan wa tatawalladu al-'ajzi wal kasal wa tawalladu at-tafrid wal hasra wan nadam wa tamanni lama fatau basyira al-haqiqah. Ya. Jadi kalau sudah dibisikkan melahirkan panjang angan-angan, akhirnya orang malas. Kalau terlalu banyak angan-angan akan menyebabkan orang malas. Repotnya ketika yang diangan-angankan tidak menjadi kenyataan, ya. Sementara dia sudah pegang dalam hatinya, dia pegang erat-erat. Kan itu. Berharap dapat tadi, berharap dia akan peroleh ini, ditahan di hati, tapi tidak dapat. Sama seperti orang yang lapar dan haus, membayangkan makan tapi tidak makan, membayangkan minum es kelapa muda tapi tidak minum es kelapa muda. Jadi nggak membayang, berangan-angan saja.
Nah, ini yang perlu diperhatikan bisikan itu. Karena al-khataratu ba'd aqsam taduru ala arba'ati usul. Ada 4 bisikan itu yang juga mesti kita ketahui. Pertama, yastajliba biha manafi'ad dunya. Bisikan untuk mendapatkan dunia. Ini kan dapat mobil, dapat rumah, punya usaha, dapat jabatan, ya. Ya kalau memang bisikannya itu benar, tidak apa-apa. Ya, Pak, itu ada lelang jabatan. Dibisikkan, Bu, Ibu kan punya kompetensi. Ibu secara administrasi cukup, pengalaman layak. Daripada kelak diisi oleh orang-orang yang tidak berhak, tidak layak, maju, Anda apa-apa. Cuman janganlah jelas-jelas kita tidak layak, kita tidak punya kemampuan, tapi bisikan tidak apa-apa. Penting siapkan baik duitnya. Kelak pacak kita lobby. Nah itu kan bisikan juga itu. Karena untuk mendapatkan jabatan, fasilitas dunia, ya. Atau sebaliknya, bisikan, tidak usah Pak, ya, itu bahaya, ya. Kenapa? Karena sudah ada. Nggak usah ikut itu, nggak usah ke sana, nanti ada masalah. Nah, itu bisikan untuk menghindari. Nah, dengar itu, didengar, maksudnya ditimbang ketika ada bisikan itu, dirasa juga. Kalau memang itu nanti bahaya, tinggalkan. Atau yang ketiga, ya, masalihu ukhra. Tahu. Jadi bisikan yang mendorong kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Bapak, Ibu, kan penghasilannya sudah cukup nisab. Uangnya kan banyak, ngapain ditahan-tahan? Yang zakat keluarkan 2,5%, ya. Yang berlebih berikan ke anak yatim, wakafkan untuk membangun A. Itu bisikan untuk mendapatkan akhirat, ya. Ya. Sama untuk menghindari keburukan. Jangan, ya, yang namanya itu nanti menjadi masalah, ya. Ini tidak boleh, tangkap KPK, nanti masuk pengadilan, masuk penjara, apalagi akhirat nanti, ya. Di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada kong kalingkong, ya. Kalau dihukum sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan, nggak ada perubahan. Itu kan. Nah yang begitu mesti diikuti berarti. Jadi ada bisikan yang baik yang memang bisa diikuti, ada yang buruk jangan diikuti. Makanya perlu didengar, dirasa juga itu bisikan itu membawa kemana. Ya. Jangan diabaikan bisikan itu. Kalau memang dia menjatuhkan kepada kehinaan, maka tinggalkan. Tapi ketika dia mendorong kita untuk melakukan kebaikan, maka dengarkan dan lakukan. Nah, saya langsung saja. Ya. Yang ketiga, ucapan kece. Kecean kita, apa yang keluar dari mulut kita, ya. Kalau Nabi dalam hadis lain mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Puasa kan juga begitu. Kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atash. Ya. Man lam yada' qaula zuri wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Kalau puasa tapi tidak meninggalkan perkataan sia-sia, ya Allah enggak ada kepentingan, ya. Allah enggak butuh puasa kita kalau begitu nanti. Ya, kita cuma dapat manfaat dunia saja, badan sehat mungkin karena makannya diatur, kita dihormati kawan tetap karena kita puasa, itu saja paling. Kalau memang kemudian kita tidak meninggalkan dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, apalagi perkataan dan perbuatan yang menjatuhkan kepada dosa. Berbicaralah yang baik, yang bermanfaat, yang benar. Fa idza arada yatakallama bil kalimati nazar hal fiya rihun wa fa'idatun amla. Kalau nak ngomong, perhatikan dulu
kekira yang nak diomongkan itu punya manfaat atau tidak, elok atau tidak, harum atau busuk, pahit atau manis, benar atau salah, batil atau betul, hak atau hok. Kan begitu. Fa illam yakun fiha rihun amsaka anha wa in kana fiha rihun nazar. Ya. Kalau kira-kira itu nanti tidak bermanfaat, kalau nanti itu ternyata tidak baik, kalau ternyata nanti itu bohong, kalau ternyata nanti itu dusta, tahan. Ya, nggak usah ngomong. Pak, tanpa disadarikah? Sesejatinya ada hikmah luar biasa juga. Kalau kita sekarang dilatih, dikondisikan masa pandemi menggunakan masker, kan itu untuk ikhtiar agar tidak celaka dan tanda petik corona, ya kan? Makanya kita pakai masker, ya. Maka pada makna lainnya, kalau kita mau juga tidak celaka dalam hidup ini, biar tetap sehat hidup ini, maka mulut dijaga. Lalu pakai masker saja masih ngomongin orang ini, cak mana cerita? Kan tidak enak kalau kita pakai masker banyak ngomong. Apalagi bulan puasa lah bermasker, hawa-hawa nago. Nah, hirup sendiri, hisap sendiri. Kalau tidak enak berarti jangan ngomong ke orang. Kalau kita saja mendengar omongan kita saja tidak enak, sakit, pahit, maka begitu juga orang rasakan. Kalau begitu nggak usah dikeluarkan. Menggunakan masker untuk menghindar dari penyakit, maka menahan mulut itu juga menghindarkan dari masalah. Kenapa? Karena ada satu ungkapan bijak, salah satu problem, kesulitan yang didapatkan oleh manusia itu dari mulut. Kalau tidak salah makan, salah ucapan. Ya, karena salah makan, salah ucapan. Salah konsumsi, salah yang diucapkan tadi, akhirnya jadi masalah. Ya, kalau salah makan ya bisa jadi keracunan atau menjadikan penyakit karena salah makan. Kalau salah ngomong, ribut, fitnah, masuk penjara, berantem dan seterusnya. Ya, maka ini yang ketiga mesti dipahami. Pintu yang ketiga yang menyebabkan orang atau maksiat masuk dalam diri kita itu adalah ucapan. Lihat, qala Yahya bin Mu'az, al-qulub kal qudur taghli bima'in fiha wa alsinatiha mughar fiha fanzur ar-rajul hina yatakallam fa inna lisanahu yaqtarif laka mimma fi qalbi hulwun wa hamidun wa udhbun wa ujajun wa ghairu dhalik wa yubayinu laka ta'mun qalbu u'turifu lisanah. Jadi hati itu ibarat ya panci atau periuk atau ya panci ya. Sementara ciduk itu lisan. Ciduknya itu lisan. Maka perhatikanlah seseorang ketika dia berbicara. Karena lisannya menciduk apa yang ada di hatinya. Entah maniskah, pahitkah, asamkah, tawarkah, asinkah. Ya, tengoklah. Karena yang keluar dari mulut itu biasanya mewakili apa yang dalam hati. Ya, ya. Apa yang kita dengar, apa yang kita terdengar dari lisan seseorang, atau apa yang kita keluar dari lisan kita, itu biasanya melukiskan apa kondisi hatinya. Ya. Jadi dia berkorelasi. Nah, disebutkan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbah wa yastaqimu qalbah hina yastaqimu lisanah. Tidaklah lurus keimanan seseorang hingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hatinya hingga lurus lisannya. Ya. Berarti keimanan seorang hamba termasuk kita itu dia harus berbanding lurus, dan hatinya tidak akan lurus kalau tidak lurus lisannya. Jadi kan ini penting. Yang terakhir, ya,
karena sudah menyerba hidangan ini. Yang keempat, al-khutuwat, langkah kaki. Jadi apa yang mesti dilakukan agar langkah-langkah kaki kita, jejak-jejak kaki kita itu jangan sampai tercatat atau mereka bersaksi bahwa kita pernah ke situ waktu hidup tadi. Ya. Bi allan taqila qadamu ila fi ma yarju thawabah fa illam yakun fi khutan mazid thawab. Jadi kaki itu jangan berpindah, jangan melangkah kecuali tempat di mana kita beraktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid, takziah, ziarah, mengunjungi orang sakit dan seterusnya. Pokoknya dalam rangka ibadah yang punya nilai ibadah. Itu jejak-jejak itu akan menjadi saksi juga. Makanya yang keempat itu langkah, kemana kita melangkah, kemana kita pergi, kemana kita tuju. Apakah ke tempat maksiat atau tempat ibadah, apakah bernilai ibadah atau bernilai dosa. Nah, ibu bapak yang saya hormati, ini 4 pintu masuknya maksiat dan dosa dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan mengetahui 4 perkara ini menjadikan kita semakin mawas diri, berhati-hati. Terutama kita akan masuk bulan puasa. InsyaAllah kalau nanti semua berlaku sama yang sudah sampai kepada kita itu tanggal 13, artinya hari Selasa. Berarti Senin malam sudah tarawih. Mudah-mudahan ketika ru'ya nanti di hari Senin itu alamnya baik, yang nengok matanya baik, alatnya juga baik, hatinya baik, semua baik-baik. Jadi sama akhirnya. Ya, karena kalau nanti bisa saja ada kondisi tertentu, mungkin nanti kesimpulannya tidak sama. Ya, kalaupun tidak sama, ya sudah kembali kepada kecenderungan hatinya. Mau mengawali di tanggal 13 hari Selasa, berarti Sya'bannya 30, atau di Rabu tanggal 14 berarti Sya'bannya sampai 31. Kalau memang nanti terjadi berbeda, kalau enggak alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan rohani, siapkan materi untuk banyak bersedekah, berbagi di bulan Ramadan, untuk memberikan takjil, memberikan orang bekal orang puasa, atau nanti di ujungnya untuk berzakat fitrah. Secara pribadi mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kekhilafan dalam rangka menyambut bulan yang penuh dengan kebaikan. Semoga Allah melapangkan semua setiap urusan kita, kita masing-masing mengikhlaskan kesalahan yang ada di antara kita, dan terus saling mendoakan semoga wabah ini segera selesai, tidak lagi ada di negeri kita, termasuk dalam kehidupan dunia pada umumnya, dan kita bisa menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Semoga Allah memberikan manfaat, kefahaman terhadap kita kepada apa yang telah kita sampaikan. Sekali lagi, bagaimana tidak dibelah kalau tidak ada pisau belati. Sebentar lagi kita mau puasa, tolong maafkan saya secara pribadi. Semoga kita bisa menjaga ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.